Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Novik Adriana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Melalui video ini, saya akan berbagi pengalaman dalam melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah saya lakukan di Satuan Pendidikan SMA Negeri 10 Garut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih sudah bisa hadir pada pagi hari ini. Insya Allah saya akan sedikit berdiskusi dengan Bapak Ibu hebat terkait dengan diseminasi kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya ada kesempatan untuk sedikit berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu terkait dengan kegiatan selama ini yang saya sudah lakukan terkait dengan rangkaian guru penggerak. Dan hari ini saya akan mencoba berdiskusi bagaimana berbagi pengalaman tentang diseminasi itu sendiri. Pagi ini Bapak Ibu temanya yaitu untuk berbagi pengalaman tentang budaya positif ya, karena dalam guru penggerak itu ada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, kita akan berdiskusi apa budaya positif itu dan sejauh mana budaya positif itu sudah kita lakukan di sekolah kita. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ada fasilitator, namanya Pak Iman Samsudin, STMPD, juga ada pendamping, apa namanya pada saya lupa, PP ya, atau apa singkatannya, pengajar praktik ya, pengajar praktiknya Bu Siti Adia, SPD MPD MCE. Nah, saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu, ini agenda kegiatan kita. Yang pertama opening sudah saya buka, dan yang kedua tentang diskusi budaya positif, dan yang terakhir closing. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh berdiskusi tentang apa budaya positif itu sendiri, nah sebelumnya saya ingin membuat kesepakatan kelas dulu dengan Bapak Ibu untuk jalannya diskusi ini. Bagaimana Bapak Ibu kesepakatan kelas yang sudah saya tulis, kira-kira Bapak Ibu menyepakati, meyakini keyakinan kelas ini untuk apa supaya kegiatan kita lancar ya diskusinya. Yang pertama HP di silent saat kegiatan, Bapak Ibu gimana? Sepakat tidak? Sepakat ya. Yang kedua, acungkan tangan saat akan berpendapat. Nah, gimana Bapak Ibu?
Sepakat? Setuju? Setuju ya. Terus aktif mengikuti kegiatan. Nah, ini sebagai kunci supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Terus saling menghargai terhadap pendapat teman atau rekan diskusi kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini? Ada yang mau ditambahkan atau bagaimana, atau ada yang dikurangi? Sudah cukup? Oke, jadi kita menyepakati ya tentang keyakinan kelas ini. Baik, saya lanjutkan di hari ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ke depan untuk memberikan sedikit ice breakingnya? Ada? Pak Mimar, Ibu Nurtri, Pak Dadan. Pak Dadan, sepertinya ada ya Pak Dadan ya. Maka silakan Pak Dadan ke depan ya untuk memberikan ice breakingnya. Pak Dadan, silakan. Pakai mic? Ya, boleh. Terima kasih Pak Lapi. Untuk ice breakingnya mau yang seluruh badan atau yang sambil duduk aja? Sambil duduk. Sambil duduk, kalau sambil duduk saling pasangan dua orang aja. Ya. Dewan. Yang dekat ya. Dua orang. Dua, tiga. Enak. Oke. Lagi, coba 5 kali saja. Ya. 6. Ya, sudah. Segitu saja Bapak Ibu ya. Itu bisa diterapkan juga di kelas kita masing-masing ya. Terbayang ramainya di kelas. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, kasih tepuk tangan untuk Pak Dadan ya yang sudah memberikan sedikit ice breaking supaya lebih semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu, baik saya lanjutkan. Ini masuk ke budaya positif Bapak Ibu. Dalam modul guru penggerak itu ada budaya positif. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Atau seperti apa kalau diterapkan di lingkungan sekolah? Apa itu budaya positif? Nah, baik. Nah, ini secara pengertian Bapak Ibu, jadi yang disebut sebagai budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan definisi tentang budaya positif. Nah, contohnya seperti apa? Kalau diterapkan dari lingkungan sekolah, yang contoh kecil misalkan ada apa mengucapkan salam seperti banyak dilakukan oleh siswa-siswi kita ketika datang dari lingkungan sekolah atau ketemu dengan bapak ibu guru di sekolah. Nah itu ya. Terus mencium tangan guru gitu ya sebagai bentuk hormat kepada guru, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan kesepakatan kelas. Nah itu tentang contoh budaya positif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham sebelumnya ya dengan konsep budaya positif itu sendiri. Nah, konsep inti budaya positif yang akan didiskusikan pada pagi hari ini yang pertama terkait dengan tema perubahan positif, perubahan paradigma positif, disiplin positif, terus nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan coba Bapak Ibu sedikit kita bahas, kita diskusikan. Nah, Bapak Ibu, saat ini pemerintah gencar-gencarnya ya mengarus utamakan atau mengglorifikasi tentang pembelajaran berpusat kepada siswa gitu ya. Nah tujuannya kan supaya kita juga lebih dekat dengan siswa, tidak seperti mungkin zaman dahulu bahwa pembelajaran itu konvensional gitu ya, bahwa guru itu merupakan
pengendali proses pembelajaran. Namun sekarang dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, tujuannya yaitu adalah bagaimana kita agar pembelajaran itu berpihak pada siswa gitu. Nah, terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini ditayangkan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, proses pembelajaran bahwa ilusi guru mengontrol murid gitu ya. Jadi seolah-olah murid itu sebagai sebagai objek pembelajar yang seluruhnya harus ada di kendali guru gitu ya. Padahal kan tidak gitu ya. Guru harus memberikan kebebasan kepada siswa, jangan sampai kendali sepenuhnya ada di guru. Terus miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Jadi ya itu tadi, seolah-olah siswa itu tidak diberikan kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mengembangkan potensi diri. Jadi doktrin guru sangat mempengaruhi tentang perkembangan siswa. Nah itu miskonsepsi atau konsep-konsep yang dianggap keliru gitu ya. Terus ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini Bapak Ibu, ini juga menjadi bahan renungan untuk kita. Apakah semua kritik atau pemaksaan atau kendali perintah-perintah yang diarahkan ke guru itu bisa membentuk karakter atau tidak, atau sebaliknya apakah akan mengganggu psikologi siswa atau bagaimana. Nah ini miskonsepsi yang keliru. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini ya, jadi yang kita lihat dalam lingkungan sekolah, bahwa guru sebagai pengendali itu seolah-olah memiliki hak penuh untuk berbuat sepenuhnya kepada siswa, padahal tidak gitu ya. Nah ini kenapa pembelajaran harus berfokus pada siswa itu, karena ya salah satunya berasal dari faktor-faktor ini. Nah ini dirubah ya, bahwa berbeda menurut teori kontrol ya, bahwa realitas kita itu berbeda, kebutuhan siswa itu berbeda ya, termasuk kebutuhan kita juga berbeda, sehingga ya tidak bisa melabel mencap semua bahwa kebutuhan siswa dan guru itu sama, padahal berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Nah kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah itu contoh Bapak Ibu ya, kalau membaca teori kita juga akan sedikit bingung ya. Coba kita nanti ketemunya di mana ya. Nah selanjutnya tentang disiplin positif, karena bagian dari budaya positif itu di dalamnya harus ada disiplin positif ya. Nah menurut Bapak Ibu, saya mau bertanya nih, menurut Bapak Ibu kira-kira disiplin positif di lingkungan sekolah itu penting atau tidak gitu ya? Bagaimana Bapak Ibu? Penting atau tidak disiplin positif itu? Penting ya. Nah ini kan berkaitan dengan dengan karakter siswa. Itu penting disiplin positif ya, baik disiplin positif siswa ya atau disiplin positif guru. Nah disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Nah, selama ini kita banyak melihat bahwa konsep penerapan disiplin itu lebih meniti kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa kaitannya nilai-nilai disiplin tadi dengan
nilai-nilai kebajikan. Ya. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu apa? Apa kira-kira yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai positif ya. Betul. Jadi yang disampaikan oleh Pak Dadan tadi bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang berguna, nilai-nilai yang bermanfaat yang kita yakini ya. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Misalkan dalam profil pelajar Pancasila ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkemenangan global, gotong royong, mandiri, benar kritis, ya, terus kreatif, terus ada menurut Ibu Primary Years ya program. Nilai kebajikan itu diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen ya. Nah ini menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation ya. Nilai kebajikan itu dia Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, dan sebagainya. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang memang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan dan tentunya diimplementasikan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan di sekolah kita. Terutama nilai-nilai kebijakan ini harus tumbuh pada siswa itu sendiri ya Bapak Ibu. Tadi miskonsepsi tentang kontrol gitu ya. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia ya. Menurut Bapak Ibu kira-kira kita sebagai manusia memiliki kebutuhan tidak? Memiliki ya kebutuhan. Misalkan pemimar kebutuhannya apa? Banyak. Contohnya kebutuhan untuk tidur. Kebutuhan tidur ya. Memiliki apa? Memiliki sesuatu, barang atau apa? Makan gitu ya. Liburan gitu ya. Kalau dulu waktu sekolah, kalau Bu Yanti guru ekonomi kan ada konsep itu ya, kebutuhan ya. Ada yang disebut kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu ya. Nah, itu juga. Nah, iya, kita sebagai manusia pasti membutuhkan hal itu gitu ya. Nah, ini secara definisi bahwa kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, betul kata Bapak Ibu tadi yang disebutkan bahwa manusia itu makhluk yang membutuhkan ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan itu? Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, penguasaan. Bapak Ibu kira-kira kalau konteksnya siswa, kira-kira 5 kebutuhan penguasaan yang ada pada siswa itu seperti apa contohnya? Penguasaan apa ya? Kebutuhan, mungkin kebutuhan yang diinginkan oleh setiap siswa yang berkaitan dengan penguasaan. Siswa boleh memilih mata pelajarannya sendiri ketika naik kelas 11 tuh. Pilihan berarti ya, kebebasan untuk memilih. Mungkin penguasaan di sini kemampuan untuk menguasai gitu ya, kekuasaan gitu ya, nilai-nilai kepemimpinan gitu ya. Ya betul bahwa di dalam setiap diri manusia itu memiliki nilai-nilai penguasaan ya, bagaimana dia bisa menguasai orang, mempengaruhi orang dengan jiwa kepemimpinannya misalkan. Terus yang kedua ada nilai kasih sayang ya, atau nilai afeksi. Seperti apa contohnya Bapak Ibu kalau kita konteksnya siswa, kira-kira nilai kasih sayang seperti apa yang diinginkan atau diharapkan oleh siswa itu? Siswa ingin diterima di kelompoknya.
siswa ingin diterima di kelompoknya gitu ya, diterima oleh lingkungan, oleh guru ya. Kasih sayang dan rasa yang diterima ya, nilai-nilai afeksi ya. Betul Bapak Ibu, perhatian kita sebagai guru gitu ya, kepedulian kita kepada siswa itu sangat mempengaruhi dan bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Terus bertahan hidup, nah ini nilai yang sangat penting ya, atau nilai primer ya, kalau dalam ekonomi ya nanti ada nilai primer. Bertahan hidup, survive ya, kayak berarti seperti apa Bapak Ibu? Siswa kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi ya. Terus apa lagi? Bertahan hidup. Makan, minum, siswa. Ya, makan, minum ya, kebutuhan primer ya. Ya. Betul ya. Terus kesenangan ya, fun. Kira-kira Bapak Ibu penting tidak nilai atau kebutuhan kesenangan itu untuk siswa? Penting ya. Seperti apa contohnya? Oh, study tour, misalkan jalan-jalan ya, camping ke satu tempat, terus jalan santai, ice breaking ketika belajar, banyak ya. Pokoknya hal-hal yang apa ya, bisa membangkitkan rasa kesenangan mereka ya. Nah itu penting ya Bapak Ibu. Terus kebebasan, freedom. Kira-kira contohnya seperti apa nih? Pemilihan ketua OSIS ya, mereka diberikan kebebasan untuk memilih kriteria pemimpin yang mereka inginkan seperti apa ya. Betul. Termasuk dalam kebebasan belajar. Kalau contohnya seperti apa? Kebebasan belajar Bapak Ibu. Iya, bebas memilih tugasnya harus dikerjakan seperti apa ya Bapak Ibu. Itu sesuai dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, produk yang mereka kerjakan itu inginnya seperti apa gitu. Nah, itu betul Bapak Ibu. Terus apa lagi contohnya? Tentang kebebasan, freedom ini. Bebas berpendapat tadi di kelas, terus bebas memilih pelajaran mungkin yang mereka senangi atau sesuai dengan minat mereka. Ya, benar Bapak Ibu ya, terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Saya lanjutkan Bapak Ibu, punya diantaranya contohnya seperti apa? Yang paling utama siswa itu biasanya pengen dapat ijazah ketika kelas 12 terus dari sini. Ya, motivasi sekolah itu ingin memiliki memiliki apa, ijazah ya, yang bisa mereka gunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kuliah, ataupun bekerja gitu ya Bapak Ibu. Terus apalagi? Mendapatkan nilai yang tinggi gitu ya, terus ingin diapresiasi oleh lingkungan, oleh gurunya. Betul Bapak Ibu ya. Nah, jadi motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada siswa yang nakal misalkan ya, yang melanggar di sekolah, kita sebagai guru hendaknya harus melihat dari sudut pandang yang beragam gitu ya. Jangan sampai kita langsung memberikan punishment, menjustifikasi bahwa siswa itu nakal ya, tidak boleh Bapak Ibu ya. Kita harus mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang gitu ya. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain ya. Seperti misalkan siswa melakukan hal positif tapi motivasi ingin diberikan apresiasi atau nilai dari Bapak Ibu guru misalkan ya. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan selanjutnya tentang konsep disiplin. Nah, yang efektif, cara yang baik, yang bagus, atau bagaimana menurut Bapak Ibu bentuk hukuman itu? Kurang efektif. Kenapa kurang efektifnya Bapak Ibu? Nah, Bu Nur dulu deh, murid nggak tahu salahnya apa, tahu-tahu dihukum oleh guru ya. Misalkan contohnya misalkan disuruh hukumannya disuruh
bersih-bersih toilet misalkan, itu boleh nggak Bapak Ibu? Boleh tidak kalau seperti itu? Bentuk hukuman seperti itu? Tidak boleh sih. Tidak boleh. Harusnya seperti apa? Menurut saya kan ada konsep reward and punishment ya, Ya. penghargaan dan hukuman. Ya. Setiap pelanggaran itu harus disesuaikan dengan jenis setiap hukuman itu harus disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Sementara kalau misalnya membersihkan WC itu bukan hukuman yang baik untuk siswa, bisa diganti dengan hukuman yang lain. Misalnya siswa membuat pelanggaran membuang sampah sembarangan, bolehkan hukumannya dengan dia setiap ada sampah di sekolah ini disimpan pada tempatnya. Oh iya, betul ya. Tadi yang disampaikan kata Pak Bimar bahwa hukuman yang berupa fisik gitu ya, seperti membersihkan toilet atau disuruh push up, ternyata kurang efektif. Bisa diganti dengan dengan punishment yang lebih ada nilai positifnya, seperti itu ya. Nah, baik Bapak Ibu ya. Nah, hukuman konsep disiplin dengan identitas gagal, di antaranya misalkan memberikan hukuman itu yang pertama bisa menyakitkan ya. Mungkin secara psikologis anak tidak menerima ya, sehingga membekas di dalam dirinya bahwa saya pernah dihukum oleh Bapak Ibu guru misalkan. Nah, itu kan akan mengganggu kesehatan mental ya, menyakitkan. Yang kedua, hukuman juga tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan dihukum nih, Bapak Ibu dihukum nih, kira-kira nyaman tidak? Tidak ya. Apalagi kalau hukumannya bersifatnya satu arah ya, tanpa ada komunikasi dengan kita tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa kesalahan kita yang sudah kita perbuat gitu ya. Terus murid takut. Nah, kira-kira Bapak Ibu takut tidak kalau murid dihukum? Jelas takut ya. Jelas takut. Kalau anak-anak dihukum kan pasti takut. Nah, hukumannya juga sifatnya lebih memaksa ya. Jadi mau tidak mau ya murid harus dihukum gitu ya. Sehingga guru seolah-olah menjadi pribadi yang otoriter gitu ya, yang otoriter. Terus murid menyembunyikan kesalahannya ya. Takut nih, si murid itu takut, siswa itu takut ya, tidak diberikan kesempatan atau mengkonfirmasi kesalahannya seperti apa. Murid menjadi rendah diri ya. Seperti apa contohnya? Murid menjadi rendah diri kalau dihukum itu. Di depan teman-temannya mungkin jadi dia malu. Jadi terhadap dirinya jadi jadi mentalnya jatuh, merasa dirinya tidak berharga karena dihukum oleh guru, apalagi dihukumnya tadi di depan teman-temannya ya Bapak Ibu, sehingga anak-anak menjadi malu. Nah, ini juga menjadi refleksi ya ke kitanya, menjadi apa ya, kita sebagai guru merasa ditampar. Wah, jadi selama ini kita keliru dong karena sudah memberikan hukuman misalkan kepada siswa. Nah, penghargaan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Mimar, Pak, karena dalam melakukan pengendalian siswa itu bisa dengan dua cara ya, dengan reward dan punishment, dengan hukuman dan penghargaan. Tapi kalau secara konsep ternyata penghargaan juga dianggap kurang tepat, kurang efektif Bapak Ibu. Contoh misalkan nilai yang kurang berharga ketika anak diberikan penghargaan yang pertama tidak efektif. Seperti apa contohnya? Nah, kamu nilainya 90, sama ibu, sama bapak dikasih uang 50.000 sebagai bentuk penghargaan misalkan. Itu kira-kira efektif tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Nah, itu ya. Begitu ya. Bangkrut lama-lamanya kalau setelah dikasih ini ya. Ternyata Bapak Ibu memberikan penghargaan, apresiasi kepada siswa berupa materi, ternyata secara teori tidak efektif, tidak berdampak kepada siswa itu sendiri. Nah, merusak hubungan sifat iri. Nah, Bapak Ibu pernah tidak memberikan penghargaan kepada siswa di satu kelas ke salah satu siswa? Ya, pernah tidak?
Pernah ya, misalkan anak diberikan barang atau dikasih apa sebagai bentuk apresiasi, meskipun penghargaannya buku misalkan atau alat tulis, nah ternyata itu akan memberikan, apalagi konteksnya ketika belajar. Bisa bayangkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memberikan nilai yang besar misalkan di kelas, itu diketahui oleh teman-temannya, itu kan akan memberikan rasa apa ya, rasa sirik ya, rasa sirik terhadap siswa yang lainnya. Terus mematikan kreativitas ya. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ternyata Bapak Ibu membuat ranking di kelas itu secara teori kurang bagus ya. Kira-kira kenapa Bapak Ibu menghukum dengan sistem ranking ini kurang efektif katanya? Iya, dulu pernah ngobrol ya sama Pak Dadan bahwa siswa itu kan punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Iya. Kalau pakai sistem ranking itu kan hasil rata-rata dari semua mata pelajaran. Iya. Dulu kita ngobrol sama Pak Dadan kayaknya seperti itu. Oke, baik Pak Iman. Bu Suci tadi bagaimana? Bu Suci menghukum dengan sistem ranking itu kurang baik katanya. Kenapa? Ya. Nggak semua anak cocok. Ya. Menimbulkan rasa minder padahal tidak semua cocok dengan mata pelajaran. Betul Bapak Ibu. Memberikan ranking itu kan menunjukkan gap ya, ada kesenjangan, seolah-olah yang rankingnya paling bawah itu memiliki, mohon maaf, misalkan memiliki kemampuan di bawah rata-rata gitu ya. Nah, sehingga itu kan akan berdampak negatif gitu ya. Jadi seperti apa baiknya ya Bapak Ibu kalau tidak diberikan ranking gitu ya. Nah, tapi secara teori ternyata meranking siswa itu kurang efektif ya, kurang efektif. Merampas hak menghargai diri sendiri katanya. Jadi memberikan penghargaan dengan ranking itu memberikan gap tadi, terus bisa merampas hak atau merampas hak menghargai dirinya gitu ya. Nah sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang tadi itu hukuman dan reward itu kurang optimal atau gagal. Nah, yang bagus itu yang seperti ini katanya Bapak Ibu ya. Ini secara teori ya Bapak Ibu. Nah, konsekuensi boleh katanya kita mengganti hukuman atau peraturan itu dengan konsekuensi. Seperti apa? Dari hukuman. Kalau hukuman itu anak tidak ada kesepakatan. Ketika misalnya seorang anak kesiangan, terus kita selaku guru langsung memberikan hukuman secara langsung. Tadi efeknya yang tadi apa tadi sebelumnya itu? Yang hukuman dan penghargaan itu. Ya, hukuman dan penghargaan. Jadi tanpa ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dulu. Jadi ketika kita masuk ke kelas, kesepakatan kalau misalnya kesiangan apa yang atau konsekuensinya apa nih, seperti itu. Jadi ada kesepakatan konsekuensi. Nah, betul ya Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Pak Dadan bahwa yang membedakan antara peraturan dan konsekuensi itu ada pada dialog ya, kesepakatan antara guru dengan siswa. Misalkan tadi contoh yang pertama, ketika siswa melanggar, kalau di hukuman itu langsung disuruh bersihkan toilet misalkan oleh gurunya. Hai, misalkan kamu Udin, misalkan kamu kesiangan, bersihkan toilet. Nah, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu ada semacam komunikasi, dialog ya, kontrak antara guru dan siswa. Misalkan, nah, kenapa kamu kesiangan misalkan? Karena terlambat Pak, di rumah harus bantu ibu dulu misalkan. Nah, kira-kira konsekuensi apa yang pantas gitu untuk mengganti perilaku kamu yang kesiangan itu misalkan. Bagaimana kalau dengan ini bersih-bersih kelas? Misalkan tidak ya. Kalau tidak menerima, kita paksa, itu hukuman jatuhnya. Tapi kalau anak menyepakati, ya udah Pak, karena saya kesiangan, nggak apa-apa, saya sebagai bentuk sanksinya saya membersihkan kelas misalkan sapu-sapu. Nah, itu konsekuensi ya, kesepakatan. Jadi harus ada
proses konsensus dulu ya, kesepakatan antara guru dan siswa. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan, ya, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Jadi kekurangan dari konsekuensi juga ini ya, anak sedikit diberikan apa ya, waktu untuk ya merefleksikan bahwa saya itu sudah berbuat apa gitu ya. Nah, seperti apa yang efektif, yang bagus, yang baik Bapak Ibu? Nah, yang baik itu berupa restitusi ya Bapak Ibu. Nah, restitusi itu apa? Secara pemahaman Bapak Ibu udah tahu restitusi. Secara pemahaman Bu Nutri apa? Biaya sama konsekuensi itu siswanya menemukan dia salah apa, kenapa dia salah, dan dia mengontrol dirinya untuk supaya tidak salah lagi. Dianya jadi bukan dikasih tahu sama guru, siswanya nemuin sendiri. Yang saya tahu sih gitu. Solusinya gimana supaya nggak terjadi lagi. Oke, iya betul Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Bu Nutri bahwa restitusi itu adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah ya, masalah yang dialami oleh siswa dengan guru, tapi posisi guru di sini bukan menawarkan solusi begitu ya, tidak membuat solusi. Yang membuat solusinya adalah siswa itu sendiri berdasarkan refleksi atas kesalahan yang sudah ia perbuat begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, seperti apa indikatornya? Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid memiliki kesadaran bahwa saya telah melakukan kesalahan seperti itu. Terus fokus pada pemecahan masalah dengan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dengan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu, ini yang secara ukuran melakukan restitusi. Nah, nanti kita di akhir akan coba ya seperti apa bentuk pemecahan masalah dengan cara restitusi itu sendiri. Nah, ini secara pengertian ya, harusnya tadi dulu pengertian restitusi dan cirinya. Terus yang selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin selama ini Bapak Ibu bisa atau Ibu pegang selama ini untuk mengendalikan atau mengontrol siswa kita, apakah sebagai penghubung, apakah sebagai pemantau, apakah kita posisinya sebagai teman, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, sebagai penghubung, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau posisi sebagai hukum itu kendali sepenuhnya ada di kita, di guru ya. Kayak tadi contohnya, misalkan anak berbuat salah langsung dihukum gitu ya. Komunikasinya satu arah. Kamu Udin kesiangan terus, besok kamu cukur rambut misalkan ya, dicukur, dibotakin misalkan gitu. Terus misalkan ada siswa yang melakukan penyimpangan, itu langsung diberikan hukuman, dijustifikasi bahwa kamu berbuat salah. Kalau berbuat salah pasti konsekuensinya hukuman. Nah, itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pernah melakukan ini ketika belajar Bapak Ibu? Pernah ya? Saya juga pernah Bapak Ibu dulu ya. Sering ya, misalkan siswa disuruh menghafal teori misalkannya atau hukuman berupa fisik gitu ya. Terus pemantau. Nah, bagaimana posisi pemantau? Nah, misalkan dialognya seperti ini. Kamu sudah melanggar. Kan pembuat rasa bersalah. Oh, ini tuh ada ukurannya. Bapak Ibu pembuat rasa bersalah.
Seperti apa bentuk dialognya? Contohnya seperti ini. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu ya. Jadi seolah-olah anak itu apa ya, menjadi merasa bersalah gitu ya, telah mengecewakan orang-orang atau bapak ibu guru gitu ya. Nah dialognya seperti itu. Kamu ibu kecewa, bapak kecewa misalkan karena nilai kamu kecil misalkan ya. Nah itu kan akan mengganggu psikologi gitu ya. Mungkin seperti itu bapak ibu contohnya ya. Terus yang ketiga sebagai teman ya, sebagai teman. Nah kalau sebagai teman seperti ini dialognya bapak ibu. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi memberikan apa ya, seolah-olah mengklarifikasi kesalahan mereka, diberikan, dimaklumi oleh kita gitu ya. Nah itu sebagai teman. Misalkan contoh lain begini, ayo nak kerjakan tugas kamu misalkan supaya nilai kamu bagus. Nanti kalau nilai kamu kecil, nanti bapak ditegur oleh kepala sekolah, mungkin gitu ya dialognya ya. Nah seperti itu ya. Terus yang terakhir manajer. Nah, keempat pemantau ya, pemantau. Nah pemantau itu ya kita posisikan bagaimana memantau gitu ya, memantau siswa. Dialognya seperti ini. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kalau pemantau ini dia tidak langsung berani untuk menghukum gitu ya, cuma mengklarifikasi gitu ya, bahwa kamu telah berbuat salah. Nah, dan yang terakhir manajer ya. Nah, seperti ini ya dialognya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kata guru gitu ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi si guru ini posisinya dia mencoba untuk merefleksikan kesalahan yang sudah diperbuat oleh siswa dan solusinya pun dikembalikan pada siswa. Nah, Bapak Ibu dari kelima ini mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Ya, semuanya pernah dilakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu secara aplikasi ya, secara aplikasi yang bagus untuk dilakukan itu adalah sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu silahkan dari sekarang mulai merefleksikan gitu ya, kira-kira posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu lakukan kalau tidak efektif, Bapak Ibu bisa mencobanya dengan menggunakan posisi manajer. Jadi kalau mau manajer itu kita diskusi dengan siswa, mencari jalan keluar secara bersama-sama, tapi banyak didominasi dari siswa itu sendiri solusinya. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya. Tadi ada kasus misalkan siswa sering tidak mengerjakan PR. Sebagai hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit misalkan ya. Guru marah, murid takut. Nah itu contohnya ya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Atau misalkan sebagai konsekuensinya gak apa-apa, tugasnya kamu bawa ke rumah, kerjakan di rumah misalkannya. Dikasih menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru tergubah dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini bentuk segitiga restitusi. Yang pertama diawali dari menstabilkan identitas, lalu validasi keutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi inilah tahap untuk mencari atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa gitu ya, dengan cara restitusi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya coba untuk memutar video sebentar ya tentang restitusi, dengan cara restitusi. Hit.
Mana aja ya? Kira-kira seperti ini bentuk penyelesaiannya Bapak Ibu menggunakan restitusi. Selamat siang Wida. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Wida, tadi pagi Bapak ada kabar dari Mira, teman sekelas kamu. Tadi datang ke Bapak dalam keadaan menangis karena buku catatannya katanya dirobek sama Wida. Nah, bagaimana ceritanya itu bisa terjadi? Itu lebay Pak. Jadi kronologinya kayak gini nih Pak. Saya bisa jelasin semuanya Pak. Mira tuh Pak gak mau berusaha Pak. Dia tuh suka nyontek Pak kalau ada tugas ke saya. Terus dia juga kalau nyonteknya tuh maksa-maksa Pak kalau minta tugas juga. Makanya dari itu saya tuh kesel Pak. Saya nggak akan tiba-tiba merobek kertas tugasnya Pak kalau emang dianya nggak ada sesuatu gitu kan. Karena dia itu Pak gak pernah mau berusaha Pak kalau ada tugas gitu. Kalau pun itu nggak satu tugas atau dua tugas, hampir dari setiap pelajaran dia kayak gitu Pak. Nggak ada usahanya, cuman pengennya nyontek aja, nyari punya saya. Saya kan lama-lama kesel tuh Pak, terus-terusan dicontek aja gitu. Tapi nilai kita sama. Ya saya kesel, saya ambil buku tugasnya, saya sobek lah, saya robek di depan dia. Mana emang kebetulan pelajaran itu tuh gurunya yang ribet, makanya dia nangis. Tapi kalau menurut saya itu nggak salah, wajar-wajar aja orang dia yang duluan itu mulai duluan nyari masalah ke saya. Oh begitu ya ceritanya. Bapak sih paham dengan apa yang sudah tadi Wida jelaskan. Bapak juga mengerti bahwa apa yang kamu lakukan itu kamu bukan pelaku satu-satunya. Orang juga pasti melakukan hal yang sama. Bapak juga sepertinya tidak senang kalau ada pekerjaan kita diambil atau di plagiat gitu, ditiru sama orang lain tanpa izin. Nah, nggak apa-apa. Sebetulnya Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah. Bapak tidak tertarik dengan hal itu. Namun Bapak peduli dengan memanggil Wida. Bagaimana kita bersama-sama untuk mencari solusi terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh Wida. Begitu. Kira-kira Wida masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas ataupun di sekolah atau ketika belajar di kelas? Iya ingat Pak. Masih ingat. Nah, apa saja keyakinan kelas itu? Iya, salah satunya kayak keyakinan yang udah jauh-jauh gitu ya Pak, keyakinan yang ada di kelas. Kan harus disiplin gitu Pak, jujur, toleransi dan saling menghargai dengan sesama teman. Keyakinan yang ada di sekolah juga Pak, harus mentaati peraturan yang ada, tidak bolos sekolah, tidak telat datang ke sekolah. Oke, berarti Wida paham dengan keyakinan kelas itu ya, yang tadi sudah Wida jelaskan. Nah, Wida kira-kira meyakini tidak keyakinan kelas itu? Iya meyakini Pak, saya meyakini bahwa yang saya lakukan tuh telah melanggar gitu Pak, telah menyimpang dari keyakinan kelas tersebut Pak. Oke, kalau sudah meyakini berarti Wida sudah paham apa yang harus dilakukan. Nah, bagaimana tentang perilaku kamu kira-kira sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas belum yang dilakukan oleh Wida itu? Iya betul Pak, saya tidak menyimpang melanggar keyakinan kelas itu Pak. Baik, kalau begitu Wida, kira-kira rencana Wida ke depan untuk memperbaiki masalah ini bagaimana? Ada tidak rencana ke depan? Tentunya ada Pak, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang toleransi dan menghargai. Mungkin kedepannya saya tidak akan melakukan hal yang sama. Kalaupun ada masalah, saya akan membicarakannya baik-baik dulu, tidak dengan secara emosional. Jadi kamu sudah paham ya dan sudah memikirkan bagaimana cara
mencari solusi terhadap masalah ini. Nah, Wida, kalau boleh Bapak tahu, Wida ingin menjadi orang seperti apa nih? Di sekolah misalkan atau di kelas? Ini saya ingin menjadi orang yang baik, yang bermanfaat buat banyak orang, yang menjadi contoh juga buat banyak orang gitu Pak. Ya intinya saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya juga tidak akan melakukan kesalahan yang sama mulai dari hal kecil atau hal besar. Saya juga akan lebih bisa mengendalikan emosi saya gitu. Oke, kalau begitu Wida terima kasih ya sudah berdiskusi dengan Bapak, menjelaskan apa yang terjadi. Semoga kedepannya kita bisa saling menghargai sesama teman, juga Wida bisa kembali lagi berteman dengan baik dengan Mira ya. Baik, terima kasih Mira, silakan ke kelas lagi ya. Ya, terima kasih kembali Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarmu siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Isan, kira-kira Isan tahu nggak kenapa Isan dipanggil oleh Bapak sekarang? Tahu Pak, karena kita mengikuti pelajaran Bapak, pelajaran sosiologi. Karena tidak mengikuti pelajaran sosiologi ya. Nah, terus bagaimana tadi kamu ketika tidak mengikuti pelajaran Bapak, Isan ada di mana? Tadi saya di kantin Pak, karena saya dari rumah belum sarapan, jadi belum saya lapar, dan terpaksa saya harus ke kantin, jajan di kantin dan makan di kantin. Jadi Isan tadi alasan tidak mengikuti pembelajaran itu karena Isan berusaha dari rumah ya. Akhirnya Isan mencari makan di kantin, dari kantin dan diam di kantin. Oke, tentunya Isan melakukan hal itu ada alasannya ya. Tapi alasannya kenapa tadi? Karena belum sarapan dari rumah. Berusaha dulu. Baik Isan, Bapak paham apa yang dilakukan oleh Isan. Bapak mengampuni tentang hal ini karena nanti bisa tidak mengikuti pembelajaran itu karena lapar, akhirnya bisa mencari makan di luar karena tidak mengikuti proses pembelajaran. Karena kalau pelajar belum sarapan, ada perut kosong tentunya tidak konsentrasi. Baik, tidak apa-apa Isan bukan satu-satunya orang yang melakukan hal itu, semua orang juga pernah melakukan hal yang sama. Kalau boleh tahu Isan sudah menjadi teman yang baik belum untuk diri Isan sendiri? Belum Pak, karena ya, kurang disiplin dan masih bisa dibolos pelajaran ini. Ya, karena belum disiplin, sampai bolos sehingga belum menjadi teman yang baik untuk diri sendiri. Baik Isan, Isan Bapak mau tanya nih tentang keyakinan kelas. Kita itu kan dulu membuat keyakinan kelas untuk belajar di kelas atau di sekolah. Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas itu? Kita harus disiplin, tepat waktu, dan tidak telat datang ke sekolah. Jadi bisa tahu ya apa tentang keyakinan kelas kita, belajar disiplin di kelas, kondusif, selalu meminta izin kalau ada keperluan gitu ya. Isan kalau boleh Bapak tahu, Isan meyakini dari tentang keyakinan kelas. Nanti dulu Pak, Kenapa? karena harus disiplin. Disiplin. Harus tepat waktu datang ke sekolahnya. Meminta izin kepada guru.
di depan. Baik Pak, jadi kronologinya kayak gini Pak, saya bisa jelasin ya Pak, kalau berusaha dia itu suka nyontek kalau ada tugas saya, terus dia juga kalau nyonteknya maksa-maksa kalau dia juga makanya dari itu nanti bisa Pak, dia nggak akan tiba-tiba terobek. Terus emang kalau dia yang berada suatu itu kan karena dia itu kalau pernah berusaha kalau ada tugas itu nggak sama juga sampai dari segi pelajaran dia kayak gitu Pak, nggak ada caranya nanti dia ada yang punya saya kan mau sesuatu Pak selesai kayak gitu, tapi nggak kita sama ya saya tahu saya ambil tugasnya saya sobek aja oleh dia mana yang mau kebetulan kayak itu punya yang ribet makanya dia nangis, tapi kalau saya itu nggak salah ya aja baru dia yang duluan yang masuk saya. Oh, begitu ya. Bapak sepakat dengan jadi apa yang bapak lakukan itu bukan kuasa satu-satunya, kalau juga pasti melakukan hal yang sama. Kedua, saya tidak senang kalau ada pekerjaan kita diambil di bagian dari semua orang lain tanpa izin. Bapak, sebetulnya Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, seperti tidak itu, Bapak peduli tidak menstabilkan emosi, menstabilkan identitas ya. Tadi kita lihat siswa Wida ini sangat marah gitu ya, kondisinya sangat emosi karena pekerjaannya di plagiat, dicontek oleh temannya ya, sehingga dia berbuat menyobekan buku temannya. Nah, jadi posisi kita guru di sini harus menstabilkan identitas ya. Kita harus meng-cooling down dulu dari sisi emosi siswa gitu ya, supaya dia lebih tenang gitu ya. Terus kita ajak berdiskusi bahwa kesalahan kamu itu bukan kesalahan yang bagaimana gitu ya, bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Nah, karena manusia juga pasti berbuat salah, jadi kayak semacam apa kalau bahasa Sunda mah ditenangkan heula mungkin pada ya, ditenangkan supaya anak ini. Dilanjut yang kedua, posisi apa tadi lupa, setelah menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan. Jadi kita ajak diskusi, ajak ngobrol kesalahan yang sudah dilakukan, alasannya kenapa berbuat salah dan sebagainya ya. Jadi supaya anak berbicara kepada tegak. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas, kira-kira perbuatan kamu melakukan hal itu sudah sesuai keyakinan kelas yang ada di sekolah atau belum begitu ya. Jadi keyakinan kelas itu tadi ya di dalamnya peraturan, tapi peraturannya berdasarkan kesepakatan dengan siswa. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan restitusi ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu tentang keyakinan kelas saya percepat saja. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah di dalamnya peraturan yang dibuat oleh kita dan siswa. Jadi bukan peraturan yang dibuat oleh kita lalu diminta untuk dikerjakan oleh siswa, tidak. Tapi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan konsensus antara kita dengan siswa. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, hadir tepat waktu gitu ya. Kalau di peraturan kan kalimatnya bukan seperti itu. Kalau di peraturan misalkan siswa diharuskan atau diwajibkan datang jam 7. Nah, itu kan peraturan Bapak Ibu ya. Selama ini yang kita pahami itu peraturan. Nah, seharusnya bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Jadi kalau ada peraturan di kelas yang diawali dari kata diharuskan, diwajibkan atau apa, nah itu peraturan bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti ini,
hadir tepat waktu. Oh, berarti siswa harus datang tepat waktu. Terus berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Nah, ya keyakinan kelas. Kalau peraturan kan siswa diharuskan memakai baju yang lengkap, itu peraturan. Kalau peraturan sifatnya satu arah. Terus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi kalau ketika anak di kelas lupa, tinggal ingatkan saja, anak-anak kira-kira kenapa tadi tidak berdoa? Kalian lupa ya dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati misalkan ya. Nah, terus belajar dengan bersungguh-sungguh, rajin berarti ya, mengikuti mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri, saling menghormati, bersikap baik, ramah dan santun. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, Bapak Ibu ada yang mau merefleksikan kegiatan diskusi hari ini? Yang pertama, dari yang saya pahami budaya positif di sekolah adalah siapa saja yang mendukung teologinya budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau mengemukakan refleksinya? Pak Dadan mungkin ya, Pak Dadan. Silakan Pak Dadan, pakai ini saja. Tadi disampaikan oleh Pak Rofi, ternyata kita atau saya pribadi selama menjadi guru ini masih banyak melakukan kesalahan ya. Ketika menangani setiap siswa, terus posisi saya juga harus saya refleksi. Tadi kan ada 5 posisi kontrol yang Pak Rofi jelaskan, bahwa untuk menjadi budaya positif di sekolah ini kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar siswa. Terus mereka itu butuhnya apa? Misalnya ada yang siswa yang melenceng itu karena apa? Apakah dia kurang kasih sayang, atau misalnya yang kurangnya itu dalam kekuasaan dan lain-lain. Jadi kita harus memahami situ. Terus banyak juga nilai-nilai kebaikan, dan biasanya kita seperti tadi untuk ke peraturan atau kesepakatan kelas tadi ya. Ada di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan keselamatan. Juga semoga Bapak Ibu apa yang sudah kita lakukan hari ini membawa manfaat untuk Bapak Ibu, dan juga membawa manfaat untuk kita gunakan dan praktekkan dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini menjadi amal untuk kita semua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.